Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi faddala ramadhana lis-shaimin lil mukminin liyakunu minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin amma ba'd. Saudara-saudariku, para pemirsa di channel Kalam Hati dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita yang mengiringi paket Ramadan yang kita tunaikan tahun ini. Semoga qiyam kita, siyam kita, dan seluruh perjuangan kita sampai detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menarik, di waktu menjelang berbuka dalam paket Ramadan khusus saat Nabi Muhammad SAW memberikan satu informasi besar yang mengandung rahasia yang sangat istimewa terkait keutamaan orang yang berpuasa, khususnya pada saat ia akan berbuka. Terdapat dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi nomor hadis 3598 dan disampaikan dari Nabi SAW melalui sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar radhiyallahu taala dari Nabi SAW. Beliau bersabda, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan utama yang doa mereka itu tidak tertolak, mudah bagi Allah untuk mengabulkannya. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftira. As-shaimu, orang yang tengah berpuasa, hatta yuftira, dan puncaknya sampai ia berbuka. Yang kedua, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, da'watul madlum, doa yang orang sedang terzalimi. Yarfa'uhumullahu ta'ala fawqal lamami, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkenan mengangkat doa mereka itu lewat awan-awan. Tufattahu biha abwabus sama'i, bahkan terbuka pintu-pintu langit karena doa mereka itu. Wa yaqulu, dan Allah kemudian berfirman dalam hadis qudsinya, wa izzati la asharannaka walau ba'dahin, demi keagunganku, kata Allah, aku akan tolong kamu, aku akan kabulkan doamu walaupun sekejap saat ini, walaupun setelah sesaat sampai aku kabulkan. 3 golongan ini yang menarik. Pertama disebutkan adalah golongan orang yang tengah menunaikan ibadah puasa. Golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW tengah berjuang untuk mendekat kepada Allah, yang meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya demi mendapatkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Shaum, topik yang ke-30, ada hadis qudsi yang mengatakan asyamu li wa ana ajzi bihi. Artinya, puasa yang kau tunaikan karena aku, kata Allah, yaslu ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu, dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan keinginan seksualnya, bin ajli, untukku, kata Allah, ditunjukkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyamu li wa ana ajzi bihi, engkau tunaikan puasa untukku, maka aku yang akan memberikan pahala, aku yang akan memberikan balasannya secara langsung. Hadis-hadis tersebut memberikan kesan kepada kita bahwa semua waktu dalam Ramadan itu begitu berharga. Bahkan ada penekanan-penekanan tersendiri. Sahur punya keistimewaan, berbuka punya keistimewaan, sampai malam pun pertengahannya, setiap detiknya, menitnya, waktu bergantinya punya yang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kini waktu-waktu menjelang berbuka, saat-saat ini kita sedang berinteraksi, berbincang. Ada informasi yang sangat penting yang ditekankan oleh Rasulullah SAW di setiap waktu saat engkau berpuasa, dari mulai terbit fajar sampai dengan menjelang terbenamnya matahari. Dekat-dekat berbuka, perbanyaklah berdoa. Khususnya waktu saat berbuka itu, ketika mulai tiba waktunya, boleh jadi hajat kita yang dulu ingin dimohonkan, yang belum sampai kita terima, belum terkabulkan karena alasan tertentu yang sesuai maslahat kita mintakan saat ini, boleh jadi waktu yang kesempatan dengan menunaikan ibadah siyam itu, kemudian kita bermohon pada puncaknya saat berbuka. Maka disifati di hadis Bukhari nomor 1904, di hadis Muslim nomor 1151, dan periwayatnya itu sama, sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar radhiyallahu taala anhu. Diinformasikan keadaan orang yang berdoa yang sulit tertolak ini, yang cepat dikabulkan ini adalah satu di antara 2 kebahagiaan yang diraih oleh setiap insan beriman yang menunaikan ibadah siyam. Lishaimi farhatani, Nabi SAW bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, lishaimi, bagi setiap orang puasa itu farhatani, ada 2 kebahagiaan, farhatum bi fatrihi aw inda fatrihi, awama qala Rasulullah SAW. Kebahagiaan yang pertama yaitu akan dirasakan pada saat ia berbuka,
farhatun yaumal qiyamati, dan kebahagiaan kedua yaitu di hari kiamat ketika dia membawa hasil puasanya dan menerima balasan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling menarik adalah bagian pertama dari hadis ini. Farhatun inda sutri au farhatun bi futrihi. Kebahagiaan diraih saat berbuka itu, mengapa orang puasa bahagia saat ia berbuka? Bukan sekadar puasanya tuntas, ditunaikan menahan laparnya, hausnya, menahan syahwatnya, semua itu berhasil dia tunaikan dengan baik. Perjuangan telah dia lalui. Begitu berbuka dan diawali dengan azan, itu penanda senang, nyaman, enak, nikmat, sampai terasa tenggorokan, sebentar lagi keringnya akan hilang, dahaganya akan hilang, hausnya akan sirna, sebentar lagi bisa makan, bisa minum, bisa cicip ini dan itu. Sehingga kita katakan dahabat doma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Tapi yang kedua itu yang paling penting untuk kita ketahui bahwa ada doa yang pada saat bersamaan itu akan dikabulkan. Ada keinginan kita yang untuk tertolak dengan syarat yang pertama, benar kita menunaikan puasa. Karena tidak semua orang yang diberi kesempatan untuk berdoa boleh jadi cepat terkabul. Karena syarat yang mengiringnya itu ditunaikan dengan baik. Karena ketentuannya tidak terjaga dengan sempurna. Pada dasarnya, puasa yang ditunaikan dengan aturannya, dengan ketentuannya, jauhi hal yang membatalkan puasa, apalagi merusak, tingkatkan amal soleh, isi dengan intervensi, isi dengan kekuatan iman. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Itu kuncinya kalau kita bisa dijaga dari fajar sampai menjelang berbuka. Maka doanya cepat menembus arsy, melewati awan, membuka pintu-pintu langit. Dan dijanjikan akan dikabulkan. Karena itulah kemudian kita mencoba untuk memfokus meminta kepada Allah. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu semua doa pembuka yang diberikan kesan kita kepada Allah bahwa ya Allah, Engkau perintahkan aku untuk berpuasa, aku berpuasa. Kau perintahkan aku menunaikan ibadah siam dengan tulus karena iman, bukan ikut-ikutan. Aku katakan Allahumma lakasumtu, ya Allah, aku telah puasa untukmu seperti Engkau yang telah memintakan ikhlas karenamu. Wa bika amantu, tetap beriman kepadamu seperti apa yang telah Engkau titahkan kepadaku. Kau mintakan aku puasa dengan iman, aku tunaikan dengan iman. Wa ala rizkika aftartu, sekarang pun aku berbuka ya Allah karena rezeki darimu, karena rahmatmu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Maka marilah kita meminta dengan keagunganmu, dengan esamu, dengan kebesaranmu aku lakukan. Engkau minta, aku berdoa, aku mohonkan, maka aku bermohon kepadamu ya Allah dengan segenap keagunganmu. Maka mintalah apa yang kita ingin mohonkan, masalah keluargakah, di sekolahkah, di pekerjaankah, untuk saudara kita yang bekerja, di kehidupan sosialkah, ini waktunya minta kepada Allah. Mohon dengan khusyuk, boleh jadi saat itu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka, semoga doa kita terkabul, semoga dosa kita diampuni dan dirahmati, serta diterima amal ibadah kita untuk mengantarkan kita pada rahmat, ritual dan surganya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma ja'alna minas shaiminal muttaqin wa ahikna minas sholihin wa asuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhirna subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.